Kekuasaan dapat secara diam-diam mengubah hati seseorang. Awalnya, seorang penguasa hanya menginginkan kemenangan. Kemudian, ia mulai mendambakan pengaruh. Dan akhirnya, ia mendambakan kekaguman. Namun, seiring waktu, kekuasaan mulai membisikkan hal-hal berbahaya ke telinga manusia. Kamu lebih unggul dari yang lain. Kamu layak disembah. Kamu tidak lagi membutuhkan Tuhan. Dan di seluruh kitab suci, beberapa penguasa paling berkuasa di bumi mempercayai bisikan-bisikan ini. Raja-raja dikelilingi oleh pasukan. Raja-raja duduk di atas tahta emas. Raja-raja ditakuti oleh seluruh bangsa. Untuk sesaat, mereka tampak tak terkalahkan. Tetapi Alkitab berulang kali mengungkapkan kebenaran yang sama yang menakutkan. Tidak ada mahkota yang dapat melindungi hati yang sombong dari penghakiman. Nebukadnezar adalah seorang penguasa yang ditakuti orang bahkan dari kejauhan. Saat pasukannya maju, bangsa-bangsa gemetar, kota-kota menyerah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Dan di pusat kekaisaran terbesar di bumi itu ada satu orang, Raja Babilonia. Istana-istana mereka dipenuhi kemewahan. Tembok-tembok besar mengelilingi kota. Taman-taman menjulang di atas tanah dengan keindahan yang menakjubkan. Segala sesuatu di Babilonia menunjukkan kekuasaan, dan segala sesuatu tentang Nebukadnezar menunjukkan kebesaran. Setidaknya itulah yang terjadi di matanya sendiri. Bertahun-tahun sebelumnya, Tuhan telah memperingatkan raja melalui mimpi. Sebuah peringatan tentang kesombongan, sebuah peringatan tentang penghakiman, sebuah peringatan bahwa kebesaran manusia tidak akan pernah melampaui surga. Namun kemakmuran memiliki kekuatan untuk membuat peringatan tampak tidak masuk akal. Suatu malam, Nebukadnezar berjalan perlahan di atas atap istana kerajaannya. Kota itu terbentang tak berujung di bawah kakinya. Lampu minyak berkelap-kelip di menara dan tembok, dan musik bergema di jalan-jalan di bawahnya. Kekaisaran itu tampak abadi. Sang raja terdiam sejenak. Dan untuk waktu yang lama, ia hanya mengagumi semua hal yang dianggapnya sebagai miliknya. Mungkin kenangan lama membanjiri pikiran mereka. Pertempuran yang dimenangkan, kerajaan yang ditaklukkan, musuh yang dihancurkan oleh kekuatan Babilonia. Kemudian akhirnya raja berkata dengan suara lantang, "Bukankah ini Babel yang agung yang kubangun dengan kekuasaanku yang besar dan untuk kemuliaanku?" Kata-kata itu bergema dengan bangga di udara malam. Dan kemudian keheningan menyelimuti. Untuk beberapa saat semuanya tampak tidak berubah. Istana masih berdiri, kota masih berkilauan. Sang raja masih menghirup suasana mewah. Namun surga mendengar setiap kata. Dan sebelum sempat mengucapkan vonisnya, keadilan pun tiba. Seorang penguasa yang dulunya perkasa dan memerintah kerajaan, tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Bukan secara bertahap, bukan selama bertahun-tahun, tapi seketika itu juga, raja yang pernah memerintah bangsa-bangsa telah diusir dari antara manusia. Jubah kerajaannya lenyap, singgasananya menghilang di belakangnya. Suara yang dulunya memimpin pasukan kini telah menjadi jeritan seorang pria yang hancur. Hari-hari berlalu, kemudian minggu-minggu berlalu, kemudian bulan-bulan berlalu. Hujan membasahi tubuhnya di lapangan terbuka. Rambutnya tumbuh panjang dan tidak rapi. Kukunya menebal menjadi cakar. Penguasa Babilonia berkeliaran seperti binatang buas di bawah langit. Dan mungkin hal yang paling menakutkan adalah betapa cepatnya kebesaran itu runtuh. Sesaat pujian, saat berikutnya penghinaan. Karena ego dapat membuat seseorang percaya bahwa mereka tak terkalahkan, jauh sebelum semuanya hancur berantakan. Kesombongan telah menjatuhkan bahkan raja terbesar di bumi. Tetapi ketika ia merendahkan diri di hadapan Raja Surga, rahmat menyertainya. Tuhan yang sama yang merendahkan orang yang sombong juga mengembalikan orang yang rendah hati ke keadaan semula. Bertahun-tahun kemudian, raja lain memerintah Babilonia. Namanya Belsazar. Tidak seperti Nebukadnezar, ia mewarisi kebesaran yang tidak ia ciptakan sendiri. Kekaisaran sudah kuat di sekitarnya. Istana sudah dipenuhi kekayaan. Dan mungkin ini semakin memicu kesombongannya. Suatu malam, Belsazar mengadakan jamuan besar di istana. Musik menggema di seluruh istana. Para bangsawan tertawa terbahak-bahak di sekitar meja yang penuh dengan makanan. Anggur mengalir bebas di bawah cahaya keemasan. Suasana dipenuhi dengan rasa riang, percaya diri, dan tak terkalahkan.
Kemudian raja mengambil keputusan yang mengubah suasana sepanjang malam itu. Ia memerintahkan para pelayannya untuk membawa kembali bejana-bejana suci yang telah diambil dari Bait Allah di Yerusalem. Benda-benda suci yang digunakan dalam ibadah kini dibawa ke dalam perayaan yang dipenuhi anggur. Saat para tamu minum dari bejana suci, mereka memuji dewa-dewa emas, perak, perunggu, kayu, dan batu. Dan untuk sementara, tidak terjadi apa-apa. Tawa terus berlanjut, musik terus berlanjut, pesta terus berlanjut. Lalu tiba-tiba sebuah tangan manusia muncul. Bukan manusia, bukan bayangan. Hanya sebuah tangan. Dan di depan mata semua orang di istana, tangan itu mulai menulis di dinding. Musik tiba-tiba berhenti. Suara-suara itu lenyap dalam keheningan. Satu persatu, cangkir-cangkir itu perlahan jatuh ke lantai ruangan. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Sang raja menatap dinding dengan ngeri. Kitab suci mengatakan wajahnya memucat. Lututnya gemetar ketakutan. Beberapa saat sebelumnya, Belshazzar telah mengejek benda suci itu. Kini rasa takut menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam keputusasaan, raja memanggil orang-orang bijak Babilonia. Tetapi tak seorang pun dari mereka dapat menafsirkan tulisan itu, baik ahli astrologi, penyihir maupun cendekiawan. Akhirnya Daniel dibawa menghadap raja, dan ketika nabi tua itu berdiri gemetar di dalam istana, ia mengungkapkan arti pesan tersebut. Allah lah yang mendirikan pemerintahan Belshazzar, dan dialah pula yang menghancurkannya. Penguasa yang mengejek kesucian itu kehilangan segalanya dalam satu malam. Dan sebelum fajar menyingsing, Raja Belshazzar dari Kasdim terbunuh. Babilonia jatuh dan Darius dari Media mengambil alih kerajaan. Sebelum fajar menyingsing, Raja Belshazzar dari Kasdim terbunuh. Babilonia jatuh dan Darius dari Media mengambil alih kerajaan. Beberapa jenis kesombongan berkembang perlahan selama bertahun-tahun. Jenis kesombongan lainnya muncul dalam sekejap. Herodes berdiri di hadapan orang banyak mengenakan jubah kerajaan yang berkilauan di bawah sinar matahari. Kerumunan orang memandanginya dengan kagum. Kekuasaan mengelilinginya, otoritas mengelilinginya, perhatian terfokus padanya. Dan ketika raja dengan percaya diri berpidato di hadapan kerumunan, sesuatu yang mengkhawatirkan mulai terjadi. Suara-suara mulai meninggi. Awalnya mungkin hanya beberapa, kemudian semakin keras, dan kemudian di mana-mana. Itu adalah kata-kata seorang dewa, bukan manusia. Suasana pasti sangat meriah. Tepuk tangan bergema dari segala penjuru. Suasana pujian menyelimuti seluruh tempat. Dan pada saat itu, Herodes dihadapkan pada sebuah pilihan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan atau menerima kemuliaan yang bukan miliknya. Namun raja tidak mengatakan apa-apa. Ia menerima penyembahan dari manusia, medium paus. Dia langsung mengambil inisiatif. Alkitab berkata, seketika itu juga, karena Herodes tidak memuliakan Allah, malaikat Tuhan menimpanya hingga mati. Ia dimakan oleh cacing dan mati. Kisah Para Rasul 12:33. Sang penguasa yang berdiri dengan gagah berani di hadapan rakyat, tiba-tiba roboh di bawah beban hukuman ilahi. Tepuk tangan pun berhenti, kemuliaan pun sirna. Raja yang menerima penyembahan umum dipermalukan di depan umum, dan orang banyak yang sebelumnya memujinya melihat kekuasaan mereka lenyap di depan mata mereka. Ini adalah pengingat yang menyadarkan bahwa tidak seorang pun manusia pantas menerima penyembahan yang hanya layak diberikan kepada Tuhan. Medium pos. Kebenaran yang sama diungkapkan berulang kali dalam kitab suci. Allah menentang orang yang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang sombong, bukan karena dia senang akan kehancuran, tetapi karena kesombongan secara bertahap menipu manusia, membuat mereka berpikir bahwa mereka dapat menggantikan tempat Allah. Medium. Kekaisaran bangkit, raja-raja membanggakan diri, kebanggaan manusia bertahan dari generasi ke generasi. Namun sejarah mengulang pelajaran yang sama berulang kali. Tidak ada kekuatan yang dapat melindungi seseorang yang menganggap dirinya lebih tinggi dari Tuhan. Medium. Mahkota akan lenyap, kerajaan akan runtuh, dan kekuatan manusia akan berkurang, tetapi otoritas Tuhan tetap kekal dan tak berubah.
Dan mungkin kebijaksanaan sejati dimulai saat seseorang berhenti mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri dan bersujud di hadapan Tuhan yang berkuasa atas semua takhta dan semua kerajaan di bumi. Subscribe to Bible Faith Express for more powerful Bible stories, faith-building lessons, and inspiration from God's Word. Hit the bell so you don't miss the next episode. God bless you.